Bikin terkejut, Richard Eliezer bongkar kebodohan Ferdy Sambo di persidangan. Richard mengatakan, Ferdy Sambo mengaku salah menggunakan senjata saat merekayasa baku tembak. Tentu hal ini membuat skenario Ferdy Sambo terbongkar karena kebodohannya sendiri. Tentang kejadian itu lagi, mungkin ada masalah salah tembak dan itu. Coba itu dulu. bukan dipropos Bapak. Kalau Gimana cerita itu? tentang itu di kediaman Bapak. Bisa Bu. Kediaman. Coba Siap. ceritakan apa cerita. Jadi pada situ ada saya, ada Bang Riki juga. Ya. Sempat beliau belak-belakan juga Bapak ke kami berdua, sempat bilang sambil ketawa Bapak. Sambil ketawa sambil sempat bilang salah pakai senjata katanya. Salah pakai senjata. Salah pakai senjata. Jadi penyampaiannya begini tuh, kayaknya ada yang salah, akhirnya tertawa. Iya, baru ketawa dia. Oh, salah. Ini menarik pernyataan Ferdy Sambo ya, yang setelah beberapa hari kemudian dia sambil tertawa, dia salah memakai senjata. Ya Mbak Sylvia, ini terkait apa? Arah tembak Mbak Sylvia. Kalau kronologis tembak menembak, itu kan almarhum dari bawah memakai senjata HS. Nembak ke atas harusnya adalah peluru HS. Tetapi faktanya adalah ketika ditemukan ditembok oleh tim sus, itu adalah peluru Glock. Gitu kan? Kemudian kalau logikanya Richard Eliezer dari atas, harusnya Richard Eliezer memakai pelurunya itu ke tembok. Ke tembok, harusnya tembok sini ya, tetapi dia miring. Itu harusnya adalah peluru ini Glock. Gitu Glocknya kan? Richard. Glocknya Richard ya. Harusnya kan begini, tetapi yang ditembok sebelah sini adalah senjata almarhum Pelurunya, HS. oke. HS. Jadi ini kan nggak nyambung. Ya. Jadi ini cerita ini menjadi korelasinya karena Ferdy Sambo sempat tertawa, saya salah pakai Salah pakai senjata. Iya, karena nggak nyambung. Ya. Dari bawah ke atasnya Glock, dari atas ke bawahnya HS. Karena kan tembakannya begini. Oke. Nah, masih, itu yang pertama. Ya. Yang kedua, dulu saya pernah sampaikan di kontroversi mengenai arah tembak. Ini kan posisi kalau teman-teman kontroversi waktu itu mengikuti rekonstruksi ya. Itu kan tangganya begini, dia naik ke atas. Tangganya ini sejajar dengan kamar tidur yang dimana PC ada di situ. Kan kalau bilang tembak menembak, PC itu keluar almarhum Joshua dari kamar. Baik. Harusnya kan arah tembakannya lurus. Tetapi begini loh, dari bawah lurus ke atas, tetapi dari atas begini, nggak nyambung. Harusnya pelurunya juga pun lurus juga di atas pintu kamar kan. Harusnya seperti itu. Itu yang kedua. Oke. Baik. Namun rupanya, Ricky Rizal melakukan pembelaan terhadap Ferdy Sambo dengan membantah pernyataan dari Richard Eliezer. Dirinya mengaku tak pernah mendengar Ferdy Sambo mengatakan hal tersebut. Tetapi, Richard Eliezer tetap tegas dan konsisten dengan apa yang telah dikatakannya. Tanpa takut, Richard Eliezer tetap yakin bahwa Ferdy Sambo melakukan kebodohan, yaitu salah menggunakan senjata saat merekayasa baku tembak. Yang kedua, yang disampaikan salah tembak juga saya tidak pernah disampaikan sama Bapak bahwa beliau salah tembak yang menggunakan senjata itu bersama RE yang mulia. Maksudnya? Tadi saudara RE menyampaikan beberapa saat setelah penembakan kami dikumpulkan, kami dipanggil, terus disampaikan kalau Bapak itu salah nembak sambil ketawa-ketawa sama RE sama saya, bahwa beliau salah menggunakan senjata, salah nembak gitu. Tapi itu saya tidak pernah mendengar itu dari Bapak FS sendiri. Ada saudara ngomong begitu tadi? Ada Pak. Apa yang disampaikan? Jadi pada saat itu pasca kejadian yang mulia, sempat ada waktu itu Pak FS bilang ke saya, di situ ada saya, ada Bang Riki juga. Pak FS bilang bahwa sambil ketawa yang sempat salah tembak, salah pakai senjata. Itu saja. Siap yang mulia. Itu saja, nanti saudara punya hak sendiri. Richard Eliezer Pudihang Lumiu mengatakan, Ferdy Sambo sempat tertawa ketika berulang kali mengatakan kepadanya dan Ricky Rizal salah memakai senjata
saat membunuh Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Hal itu diungkapkan Richard Eliezer alias Baradae saat menjadi saksi mahkota dengan terdakwa Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan. Hal yang sungguh mengerikan ketika Richard mengatakan bahwa Ferdi Sambo tertawa saat bercerita tentang hal tersebut. Tak ada rasa bersalah sedikit pun dari Ferdi Sambo. Padahal, dirinya baru saja menembak ajudannya sendiri dengan sadis, hingga akhirnya tewas mengenaskan. Tak hanya itu, bantahan dari Ricky Rizal juga menjadi sorotan. Banyak pernyataan Ricky Rizal yang justru membela atau menutupi kejahatan dari Ferdi Sambo. Persidangan menjadi semakin panas, lantaran para terdakwa saling menyangkal dan tak ragu untuk berbohong. Meskipun dari para terdakwa, tak ada yang mendukung pernyataan Richard. Namun, Richard Eliezer adalah terdakwa yang diberikan keistimewaan sebagai justice kolaborator, lantaran diyakini bahwa kesaksian yang diberikannya adalah jujur. Hakim juga mengatakan, di awal Richard bersaksi, bahwa Richard Eliezer merupakan saksi yang membuka kotak Pandora dalam pembunuhan Brigadir J ini. Jika dibandingkan dengan kesaksian dari saksi lain, kesaksian Richard Eliezer termasuk kesaksian yang paling masuk akal jika dihubungkan dengan rentetan kejadian rencana pembunuhan ini. Richard mengaku tertekan ketika berulang kali Ferdi Sambo meminta dirinya untuk menceritakan kepada penyidik sesuai skenario. Richard mengatakan masih berkomunikasi dengan Ferdi Sambo setelah pembunuhan ketika ia sedang piket. Ketika ia dibawa ke Brimob untuk ditahan, komunikasi tetap berjalan melalui WhatsApp. Dalam dakwaan yang dibacakan jaksa, pada tanggal 17 Oktober lalu, Richard menembakkan pistol Glock 17 sebanyak 3-4 kali dari arah depan Yosua hingga jatuh tertelungkup. Dalam kondisi masih hidup dan mengerang, Richard dalam kesaksiannya mengatakan, Ferdi Sambo dengan memakai sarung tangan, menghampiri tubuh Yosua, dan menembakkan pistol ke arah belakang kepala. Tarikan pelatuk itu, untuk memastikan Yosua tewas. Kemudian, mantan Kepala Divisi Propam Polri itu, menembakkan pistol HS milik Yosua beberapa kali ke arah dinding, dan menempelkan pistol itu ke tangan kiri Yosua. Siasat itu dilakukan, untuk mengecoh penyidik. Kehancuran dari skenario rekayasa yang disusun Ferdi Sambo dan Putri Chandrawati, rupanya diawali, karena kesalahannya sendiri. Rekayasa baku tembak menjadi ganjal, ketika Ferdi Sambo, yang seharusnya menembak ke dinding menggunakan Glock dari arah Richard, justru menggunakan senjata HS milik Brigadir J. Tentunya, hal ini meninggalkan jejak yang nyata, bahwa rekayasa Ferdi Sambo tidak sempurna.